Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summal hamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah, bertunduk patuh kepadanya, kepada Allah. Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam suasana atau musim yang kemarau, Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya berupa hujan. Mudah-mudahan hujan yang kita rasakan ini barokah. Amin. Sudah 2 hari ini, kemarin dan sekarang. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada qaulul muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanafiyata millatu Ibrahim an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. I'lam, ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah memberikan istiqamah kepadamu, li ta'atihi, untuk selalu taat kepada Allah, annal hanafiyata, sesungguhnya Hanafiyah itu millatu Ibrahim, ajaran yang dimulai oleh Nabiuna Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu, hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mukhlishan lahuddin, ikhlas lahu, kepada Allah, ad-din, dalam melakukan agama ini. Nah, ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. I'lam, al-ilmu sudah kita bahas di awal pertemuan dulu. Yang dinamakan ilmu adalah di saat seseorang itu mengetahui tentang sesuatu, al-haqqu huwal haq, yang benar itulah suatu kebenaran. Kalau orang itu mengetahui tentang suatu hal bahwa itu adalah al-haq huwal haq, yang benar itu merupakan suatu kebenaran, maka itulah al-ilmu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan realita bahwasanya Allahu ahad, Allahu samad, Allah itu satu,
Allah itu tempat bergantung. Kalau seseorang itu mengetahui keduanya itu, tentang duanya itu dengan ala ma huwa alaihi, sesuai dengan dalilnya, maka itulah al-ilmu. Pasti. Arsyadakallah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ar-rusydu di dalam Al-Qur'an pun ada yang bermakna al-huda, petunjuk. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu, sungguh telah jelas, telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rusydu tariqul huda, jalan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas. Tidak hanya mendapatkan petunjuk yang jelas, tetapi juga al-ghayy, langkah yang menuju penyimpangan kepada Allah itu juga sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusyd tariqul huda, al-huda. Nah, salah satu makna dari ar-rusyd adalah al-istiqamatu an tariqil haqq. Istiqamah di dalam atau di atas jalan yang benar, itu ar-rusyd. Jadi orang kalau sudah didoakan arsyadakallah, berarti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada engkau. Istiqamah apa? Istiqamah ala taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini i'lam arsyadakallah. Li taatihi. Apa at-taah itu? At-taatu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Muwafaqah, menepati al-murad, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi'lan lil murad, dalam rangka melakukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkan, dan meninggalkan al-mahdzur, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taat. Jadi sekali lagi, kalau ada orang melakukan salat atas dasar ilmu, apa itu? Wa aqimus shalah, berarti dia sedang melakukan ketaatan. Kalau ada orang meninggalkan khamr karena jelas dia mengetahui tentang keharaman khamr, dia meninggalkan karena Allah, maka dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini PR kita semuanya. Sekali lagi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu titel yang tertinggi yang akan didapat oleh seseorang yang taat kepada Allah adalah ridha, restu, dan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan, tidak ada lain selain itu.
Kalaulah ada orang yang kenapa kamu salat? Karena saya takut neraka. Jelas. Kenapa kamu tidak minum khamr? Karena pengen saya nanti minum khamr di surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo, silakan. Karena memang semuanya merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ataupun apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Tapi bahwasanya semua secara global seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu muaranya adalah mahabbatullah wa ridallah. Ingin mendapatkan cintanya Allah dan ridhonya Allah itu. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syiyamul Akhlaq Ma'allah. Syiyam itu berarti bukan puasa. Syiyam ini syin ya mim, syimatun. Tanda-tanda ataupun cara-cara berakhlak, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya pembahasan berkaitan dengan itu mahabbatullah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa mahabbah atau cinta itu memang dua. Ada yang mahabbatun nafi'ah, mahabbah yang bermanfaat bagi orang itu. Ada yang mahabbah ad-darah. Ada mahabbah cinta yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kenistaan. Itu mahabbah. Secara garis besar dua itu. Kemudian Ibnul Qayyim merincikan kembali. Kalau mahabbah yang bermanfaat itu ada tiga. Yang pertama mahabbatullah, cinta kepada Allah. Orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu mahabbatu an-nafi'ah, mahabbah atau cinta yang bermanfaat. Yang kedua dari mahabbah an-nafi'ah itu mahabbah fillah. Orang cinta kepada sesama fillah karena Allah. Kenapa kamu senang dengan orang itu? Karena dia taat kepada Allah. Kenapa kamu senang kepada temanmu itu? Karena dia selalu mengingatkanku tentang Allah. Itu al-mahabbah fillah. Itu mahabbah yang bermanfaat itu seperti itu. Makanya kalau ada teman yang setiap ketemu kok guyon terus, ndak ada seriusnya, ndak ada mengingatkan tentang apa-apa, ya bisa jadi itu bukan al-mahabbah an-nafi'ah. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena mahabbah an-nafi'ah yang nomor dua itu al-mahabbatu fillah. Saat seseorang itu saling menguatkan, saling mengingatkan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbatu ma tu'inu ala mahabbatillah. Mencintai segala sesuatu yang bisa mendekatkan, tu'inu, menolong dia, memotivasi dia untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Kenapa kamu senang ke Makkah dan Madinah? Masya Allah, karena suasananya enak untuk ibadah.
Seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, kalaulah kepada siapa? Menyampaikan kepada Hajar Aswad, kalaulah engkau wahai Hajar Aswad, aku tidak melihat bahwa Rasulullah menciummu, maka betul-betul aku tidak akan menciummu. Nah, itu mahabbah. Kenapa Umar bin Khattab menyampaikan seperti itu? Mahabbah kepada, cinta kepada Hajar Aswad. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW mencium itu. Jadi Hajar Aswad dijadikan hal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad dijadikan hal untuk memotivasi diri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 1, 2, 3. Al-mahabbah an-nafiyah. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam rangka berkaitan dengan at-ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini, Al-Usul As-Salasah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang menjadi alamat ciri bahwa orang itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti terus gampang seru untuk ikhlas, enggak. Kadang setiap ibadah itu orang yang mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menoleh ke hatinya dulu. Apakah ini sudah karena Allah atau karena yang lainnya? Kalau ada di antara kita yang seperti itu, setiap hendak melakukan ibadah terus menoleh ke dalam hatinya, apakah sudah sesuai dengan keinginan Allah? Apakah sudah sesuai dengan kemauan Allah atau tidak? Nah, berarti insya Allah bi'idznillah ta'ala dia mendapatkan mahabbatullah. Yang pertama. Yang kedua, ciri orang itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu muwafaqatu amal ma yurdillah. Selalu muwafaqah, ingin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dia dalam melakukan hal apapun itu pasti yang diminta ataupun yang dipandang itu, apakah amalan saya ini ada dalilnya? Apakah yang saya lakukan, yang akan saya lakukan ini ada pijakan dasar landasannya? Itu. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, keinginan dia untuk sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, yang dituntunkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu sudah membuncah. Menjadi kekhawatiran sendiri saat dia melakukan, aku kok melakukan sesuatu tapi saya sendiri tidak tahu ini landasannya apa. Itu menjadi PR tersendiri bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, yes, santai saja. Apapun dilakukan, pokoknya sing pantes. Pokoknya banyak orang melakukan, padahal sekali lagi tidak seterusnya seperti itu. Banyak yang melakukan terus itu benar, belum tentu. Nah, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ciri yang ketiga kata Ibnul Qayyim adalah berkaitan dengan Al-Qur'an. Apa itu? Cinta, senang membaca Al-Qur'an. Kenapa Ibnul Qayyim menyatakan terkait dengan Al-Qur'an ciri ini? Karena jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk.
Tapi Al-Quran itu kalamullah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan rindu dengan kalamullah. Itu pasti. Ya. Walillahil matsalil a'la. Kalau orang sedang cinta kepada seseorang, ya pasti dia akan pengen mendengarkan suaranya. Pengen dia berdekatan dengannya sehingga mendengarkan suaranya. Gimana suaranya itu? Menjadi kerinduan tersendiri. Nah, orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya itu ada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terlewati satu hari kecuali dia membaca Al-Quran. Nek gak maca Al-Quran iso budek karepe dhewe. Aku lapo ya? Dina iki kok koyo gawe nak kabeh. Ternyata gak maca Quran. Sampai asar gak maca Quran. Salat Ustaz. Ya, maksudnya bukan baca Quran dalam salat, di luar salat. Nah, jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim memang luar biasa. Jadi jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan di sini. Sesungguhnya masih banyak, ada al-asbabu al-jaliyah, sebab-sebab orang itu nantinya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Ada 10 hal. Tapi nanti kalau kita teruskan sini dulu, kalau ada waktu kita mampir ke situ insyaallah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, at-ta'ah muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Kita tadi sudah menjelaskan itu. Al-Hanifiyatu, kita mungkin yang tidak lekang dari telinga kita Abu Hanifah, beda. Okay. Kalau Abu Hanifah berarti imam madhab, pemilik madhab Hanafiyah. Nah, yang dimaksud di sini Al-Hanifiyah, hiyal millatu al-ma'ilatu anisyirk, adalah al-millah, suatu ajaran, al-ma'ilatu anisyirk. Ma'ilah, kalau seseorang itu berjalan di sini, al-ma'ilah itu dia melenceng. Nah, al-Hanifiyah itu ma'ilatun anisyirk, maksudnya melenceng dari syirik itu tidak mengakui kesyirikan. Ya itulah al-millah, agama, al-ma'ilatu anisyirk, yang tidak mengakui kesyirikan, tidak menerima kesyirikan sedikit pun. Itulah al-Hanifiyah. Jadi kalau para ulama menyebutkan Al-Hanifiyah itu sebagai nama agama sebelum datangnya Al-Islam. Biasanya dua. Kalau tidak disebut Al-Hanifiyah berarti huwa ala millati tauhid. Mana yang kedua-duanya itu istilah. Jadi hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabiuna Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Beliau adalah orang yang hanif, artinya betul-betul tidak berkaitan, tidak bersinggungan dengan keberhalaan. Nabi Ibrahim kan yang menghancurkan berhala. Maksudnya bersinggungan itu tidak pernah tunduk sujud patuh kepada berhala. Justru Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jelas
hanifan musliman, menyerahkan diri kepada Allah dalam segala hal urusannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah Nabiuna Ibrahim alaihissalam itu masuk dari golongan orang-orang musyrik. Tidak pernah. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, al-hanifiyah al-millatu al-ma'ilatu anisyrik. Agama al-hanifiyah itu kalau di kita sekarang berarti agama Islam itu agama yang tidak menerima kesyirikan. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau mahabbah an-nafi'ah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, al-mahabbah ad-darrah, cinta yang membahayakan, itu adalah al-mahabbatu ma'allah, kecintaan yang tercampur dengan ma'allah, dengan kesyirikan kepada Allah. Nah ini satu bermanfaat, yang satu bahaya. Karena memang millatul Islam, agama Islam itu sekali lagi tidak menerima kesyirikan sedikit pun. Kalau kesyirikan itu berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi syirik itu asyirkul mukhrijun anil millah. Kalau ada orang yang tunduk sujud patuh kepada berhala, kepada sesembahan, baik yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk, maka mukhrijun anil millah. Tapi kalau ada seseorang itu yang mencintai makhluk, cintanya sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat dulu apa motif cintanya dia kepada makhluk itu, sehingga kok sama sampai menyamai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau seseorang itu mencintai itu karena cinta tabiiyah. Apa cinta tabiiyah itu? Cinta tabiiyah itu cinta yang naluri. Jenengan cinta kepada istri, naluri. Jenengan cinta kepada anak, itu naluri. Bolehkah? Boleh. Asalkan cintanya itu tidak sampai mengorbankan cinta kita kepada Allah. Cinta kepada orang tua, naluri, tabii, biasa. Asalkan cinta kepada orang tua itu tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu contoh real bagaimana menerjemahkan tentang cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, itu jelas. Cinta kepada Allah berarti kewajiban, cinta kepada sesama makhluk itu naluri, tabii. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu saat masuk Islam, itu kan mamanya sebenarnya, ibunya kan tidak terima, ya kan? Ibunya tidak terima, lantas menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai anakku, kalau engkau tidak balik ke agama moyangmu, aku tidak akan makan dan minum, dan aku tetap di panasnya Sakhra ini, atau di padang pasirnya Makkah ini. Saya tidak akan berteduh 1 hari, 2 hari, terus 3 hari, sampai 4 hari, hampir ibunya ini akan tidak kuat, sudah lemes sekali. Barulah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyampaikan kepada ibunya, wahai ibu, seandainya engkau mempunyai 1000 nyawa dan engkau menggunakan untuk memaksaku balik ke agama moyang,
1000 itu kau gunakan semuanya, maka aku tidak akan balik ke agama moyangku. Nah, maka ibunya ini pun mendengar jawaban dan tantangan dari anaknya seperti itu, ya dia bisa memaknai bahwa anaknya ini tidak akan bisa kembali. Nah, inilah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, cintanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepada Allah Subhanahu wa taala jelas lebih besar. Meskipun orang tuanya tidak main-main, ibunya melakukan seperti itu tidak bergeming. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di saat seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, maka itulah mahabbatullah, cinta kepada Allah itu. Itu al-hanifiyah. Al-mabniyatu 'alal ikhlas lillahi azza wa jalla. Kenapa seseorang itu bisa mempertahankan agamanya meskipun dirongrong ataupun dikejar sekalipun oleh penguasa misalkan? Kenapa kok kuat seperti itu? Karena mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas itu memang urusan hati. Tidak ada orang yang tahu apa isi hati itu, tidak ada orang tahu. Tapi secara zahir, saat orang itu mempunyai kekuatan yang di atas rata-rata orang dalam melakukan ketaatan, itu husnudzon kita secara zahir kepada orang itu, insya Allah orang itu ikhlas. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum bab ini ataupun sebelum bab ini ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Ashabul Kahfi, ya. Salah satu kisah penggalan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jangan bisa melihat dalam Ibnu Katsir ataupun tafsir yang lain bahwa kenapa Ashabul Kahfi ini istiqomah luar biasa dalam mempertahankan tauhid. Salah satu jawabannya adalah al-ikhlasu lillah, karena ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ashabul Kahfi dikejar-kejar penguasa sampai masuk ke dalam gua, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, bisa tidur sekian ratus tahun, 309 tahun, menjadi cerita tersendiri sampai dengan umat Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy menanyakan tentang hal itu, betulkah ada orang yang tidur sampai sekian ratus tahun? Maka dijawablah dengan Al-Quran berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Ikhlas, kuat secara zahir. Kalau di Ashabul Kahfi jelas kita bisa menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang, para pemuda yang ikhlas. Kenapa? Sudah ada stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim, berarti ikhlas, iman kepada Allah. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala secara zahir, sekali lagi secara zahir. Kenapa? Karena yang bisa kita nilai ya zahir. Tidak ada orang yang bisa menilai hati, tidak ada. Secara zahir, kalau ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, maka secara zahir kita bisa menilai orang itu adalah orang ikhlas. Misalnya, belum ya? Hadis Rasulullah SAW. Kalau engkau mengetahui ada orang yang ya'tadul masjid, yang terbiasa di masjid. Maksudnya terbiasa di masjid berarti dia sholat, zikir,
qiraatul Quran, melakukan ketaatan di masjid, melakukan ketaatan di dalam masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Bukankah penilaian tentang ibadah itu di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Tapi orang itu menilai dari zahirnya. Allah Subhanahu wa taala menilai dari kualitas hatinya. Nah itu. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala jelas, dan korelasinya atau sambungannya, keterkaitannya orang yang beriman dengan masjid itu pasti jelas, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kita sebutkan hadisnya. Kalau Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Ini kalau dalam Al-Quran. Makanya tidak salah kalau di dalam hadis itu, kalau kau melihat secara zahir jelas orang itu bolak-balik ke masjid, ya'tadul masjid, sering ke masjid, melakukan ketaatan di dalam masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Nah, jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini al-hanifiyah, al-mabniyatu 'alal ikhlas lillahi ta'ala. Yang dasarnya hanifiyah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ikhlas biidznillah taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Ya, istiqomah. Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Millah ay tariqu ad-dini alladhi yasiru alaihi as-salatu wassalam. Yang disebut millah, agama, ajaran, ya berarti apa yang telah dianut oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita sebutkan Nabiuna Ibrahim? Karena muallif rahimahullah menyebutkan millata Ibrahim. Al-Ibrahim atau Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Qala azza wa jalla wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalilullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiuna Ibrahim alaihissalam khalil. Khalil adalah kekasih terdekat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Nabiuna Ibrahim alaihissalam khalilullah. Nah, khalil itu sendirilah sekali lagi adalah orang yang dicintai, yang terdekat, itu khalil. Khalil. Tidak ada yang dekat lagi selain khalil. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dan Nabiuna Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah. Itu luar biasa. Titel ataupun gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa abul anbiya wa qad taqarrara dzikru manhajihi fi mawadi' katsirah lil iktida'i bihi. Dan kata-kata terkait dengan Nabiuna Ibrahim alaihissalam itu telah sering diulas di dalam beberapa tempat. Qauluhu an ta'budallah hadhihi khabaru anna. Jadi di saat tadi annal hanafiyyata millatu Ibrahim an ta'budallah wahdahu. Nah, kalimat an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya annal hanafiyyata wal ibadah mafhumuha al-am hiya atadallul. Jadi ibadah yang disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dan tidak hanya melakukan tentang fikih saja.
Bahwanya salat ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, iya itu secara fikih. Tetapi bahwasanya maksud dari al-ubudiyah atau al-ibadah itu adalah at-tadallul, rasa tunduk patuh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, ini bukan berarti seperti yang dilakukan atau yang dipahami oleh orang-orang sufi. Oh, kalau begitu sudah tunduk, kalau hati sudah tunduk patuh, berarti tidak usah melakukan fikih. Paham tidak? Itu pemahaman yang salah, jelas menyimpang dari syariat. Mereka kan membagi-bagi itu kan sampai dengan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu orang yang sudah menguasai hatinya sehingga menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, syariat fikih itu tidak dibutuhkan. La haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana dengan Rasulullah kalau seperti itu pemahamannya? Dan Rasulullah sampai beliau wafat dia tetap sholat. Kalau dengan ikut dengan tingkatan mereka, Rasulullah di tingkat mana? Kalau menurut mereka, kita ini semuanya kan masih di syariat. Kenapa? Karena masih melakukan tuntunan fikih. La haula wala quwata illa billah. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita di dalam salat ada i'tidal, ada takbiratul ihram, ada ruku', ada sujud. Itu memang tuntunan fikih. Dan fikih itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan ini. Dari segi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, makna kenapa kita i'tidal, kenapa kita harus ada takbiratul ihram, kenapa harus ada ruku', ada sujud, itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena kita memang dikongkon Allah seperti itu. Kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah, ya kita tidak seperti itu, maksudnya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam salat itu adalah at-tadallul, tunduk patuh kepada Allah. Nah, orang sufi itu pengen memisahkan antara at-tadallul dengan tuntunan Rasulullah. Ya rusak kalau seperti itu. Wong itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa kita rukuk dan sujud? Karena kita tunduk patuh kepada Allah. Karena kita memang dituntut Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Contohnya mana? Contohnya dari Rasulullah. Nah, sekali lagi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, la haula wala billah. Jadi kalau ada yang memisahkan antara terkait dengan tauhid dan fikih, itu salah besar. Salah besar. Justru dalam agama kita millati hanifiyah al-Islam, ya fikih itu sebagai tuntunan secara fikih mencontoh Rasulullah, secara tauhid itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hati. Ruku kaya apa suwine, tapi kalau hatinya itu tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak ikhlas, ya tidak, ya muspro, ngerasa dia merasa ikhlas seru, tapi tidak mengakui bahwa di situ ada sujud dan ruku, ya padha ae dia tidak melakukan rukun, berarti tidak mencontoh Rasulullah. Nah itu. Jadi ibadah itu semua ini, dan tidak hanya salat saja, semuanya. Saya contohkan satu saja, salat. Ya zakat pun seperti itu, berbaik dengan tetangga juga seperti itu. Kenapa kamu baik dengan tetangga? Ya karena perintah Allah. Karena contoh dari Rasulullah. Nah inti dari ibadah berbaik kepada tetangga itu, ya tunduk patuh kepada Allah. Karena Allah memerintahkan itu, ya wis. Jadi
Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjut biidznillah taala di pembahasan dengan anta'budallah wahdahu mukhlisa lahuddin. Biidznillah taala insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.